Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renanda Khairia dari kelas X4C dengan NPM 2021 14500 345. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang uang. Yang pertama ada sejarah perkembangan uang. Uang yang kita kenal sekarang ini telah mengalami proses perubahan yang sangat panjang. Pada mulanya masyarakat belum mengenal pertukaran karena setiap orang berusaha memenuhi kebutuhannya masing-masing. Mereka berburu jika ia lapar, membuat pakaian sendiri dari alat-alat yang sederhana. Singkatnya, apa yang diperoleh itulah yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk memperoleh barang-barang yang tidak dihasilkannya sendiri, mereka mencari orang yang mau menukar barang dengan barang yang lain. Akibatnya muncullah sistem barter. Namun pada akhirnya banyak kesulitan-kesulitan yang dirasakan di sistem ini. Di antaranya adalah kesulitan untuk menemukan orang yang mempunyai barang yang diinginkan dan juga yang mau menukar barangnya. Untuk mengatasinya mulailah timbul pikiran-pikiran untuk mengadakan benda-benda tertentu untuk digunakan sebagai alat tukar. Benda-benda bernilai tinggi atau diperoleh memiliki nilai, atau benda-benda yang merupakan kebutuhan primer sehari-hari, contohnya garam oleh orang Romawi yang digunakan sebagai alat tukar maupun sebagai alat pembayaran upah. Barang-barang yang dianggap indah dan bernilai seperti kerang ini pernah dijadikan sebagai alat tukar sebelum manusia menemukan uang logam. Meskipun alat tukar sudah ada, kesulitan dalam pertukaran tetap ada. Kesulitan-kesulitan itu diantaranya karena benda-benda yang digunakan sebagai alat tukar belum mempunyai pecahan, sehingga penentuan nilai uang, penyimpanan, pengangkutan menjadi sulit dilakukan, serta timbul pula kesulitan akibat kurangnya daya tahan benda-benda tersebut sehingga mudah hancur atau tidak tahan lama. Kemudian muncul apa yang dinamakan dengan uang logam. Uang logam dipilih sebagai alat tukar karena memiliki nilai yang tinggi sehingga digemari umum, tahan lama dan tidak mudah rusak, mudah dipecah tanpa mengurangi nilai, dan mudah dipindahkan. Logam yang dijadikan sebagai alat tukar karena memenuhi syarat-syarat tersebut adalah emas dan perak. Uang logam, emas dan perak juga disebut sebagai uang penuh atau full body money. Artinya, nilai intrinsik atau nilai bahan uang sama dengan nilai nominalnya atau nilai yang tercantum pada mata uang tersebut sejalan dengan perkembangan perekonomian. Selanjutnya ada pengertian uang. Uang adalah salah satu topik utama dalam pembelajaran ekonomi dan finansial. Monetarisme adalah sebuah teori ekonomi yang yang kebanyakan membahas tentang permintaan dan penawaran uang. Sebelum tahun 80-an, masalah stabilitas permintaan uang menjadi bahasan utama karya-karya Milton Friedman, Anna Swift, David Leither, dan lain-lain. Uang dalam ilmu ekonomi tradisional didefinisikan sebagai setiap alat tukar yang dapat diterima secara umum. Alat tukar itu berupa apa saja yang dapat diterima setiap orang di masyarakat dalam proses pertukaran barang dan jasa. Sedangkan uang dalam ilmu ekonomi modern didefinisikan beberapa ahli sebagai berikut. Yang pertama ada A.C. Vigo. Dalam bukunya The Value of Money, yang dimaksud uang adalah alat tukar. Selanjutnya, D.H. Robertson. Dalam bukunya yang berjudul Money, ia mengatakan bahwa uang adalah sesuatu yang bisa diterima dalam pembayaran untuk mendapatkan barang-barang. Selanjutnya, R.G. Thomas dalam bukunya Our Modern Banking
menjelaskan uang adalah sesuatu yang tersedia dan secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa serta kekayaan berharga lainnya untuk pembayaran utang. Selanjutnya ada syarat-syarat uang. Suatu benda dapat dikatakan sebagai uang jika benda tersebut memenuhi syarat-syarat tertentu. Di antaranya, benda itu harus diterima secara umum. Agar dapat diakui sebagai alat tukar umum, benda harus memiliki nilai tinggi atau setidaknya dijamin keberadaannya oleh pemerintah yang berkuasa. Selanjutnya yaitu bahan yang dijadikan uang juga harus tahan lama. Selanjutnya kualitasnya cenderung sama, jumlahnya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat serta tidak mudah dipalsukan. Uang juga harus mudah dibawa, portable, dan mudah dibagi tanpa mengurangi nilai, serta memiliki nilai yang cenderung stabil dari waktu ke waktu. Selanjutnya ada fungsi uang. Fungsi uang dibedakan menjadi dua, yaitu fungsi asli dan fungsi turunan. Fungsi asli uang ada 3, yaitu sebagai alat tukar, sebagai satuan hitung, dan sebagai penyimpan nilai. Uang berfungsi sebagai alat tukar atau medium of exchange yang dapat memudahkan pertukaran. Uang juga berfungsi sebagai satuan hitung, unit of account, karena uang dapat digunakan untuk menunjukkan nilai berbagai macam barang atau jasa yang diperjualbelikan, menunjukkan besarnya kekayaan, dan menghitung besar kecilnya pinjaman. Selain itu, uang berfungsi sebagai alat penyimpan nilai atau valuta, karena dapat digunakan untuk mengalihkan daya beli dari masa sekarang ke masa yang akan datang. Selanjutnya, fungsi turunan uang. Selain ketiga hal di atas, uang juga memiliki fungsi lain yang disebut sebagai fungsi turunan, diantaranya uang sebagai alat pembayaran yang sah, uang sebagai alat pembayaran utang, uang sebagai alat penimbun kekayaan, uang sebagai alat pemindah kekayaan, dan yang terakhir, uang sebagai alat pendorong kesehatan bagi kegiatan ekonomi. Sekian penjelasan materi tentang uang dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.